Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tisha Fetodiladiwa dengan NIM G002004. Saya berasal dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan terkait alur saluran sekresi vesika vilea, terus apa nama otot yang mengelilingi papilla duodenum mayor, serta otot fungsinya, kemudian nama kelainan dari vesika vilea beserta gejalanya. Yang pertama, di sini terdapat alur saluran sekresi dari vesika PPH. Jadi apa saja yang eh, komponen utama dari saluran ini yaitu ada vesika vilea atau kantong empedu di tempat disimpan, ada ductus cysticus, saluran yang menghubungkan kantong empedu dengan saluran empedu utama, kemudian ada ductus choledocus, itu saluran empedu utama yang membawa empedu ke usus, lalu ada sphincter Oddi, di mana ini adalah katup otot yang mengontrol aliran empedu dan cairan pankreas ke dalam usus 12 jari, yaitu duodenum. Kemudian ada duodenum sendiri, yaitu usus di mana tempat-tempat itu dicurahkan untuk membantu pencernaan. Nah, mekanismenya tuh gimana sih? Jadi, pembentukan dan penyimpanan empedu itu dibuat di hati atau liver. Nah, terus masuk ke kantong empedu lewat ductus cysticus. Kemudian, empedu ini disimpan dan dikonsentrasikan, airnya diserap. Nah, terus terjadi proses pelepasan saat pencernaan, di mana si makanan berlemak itu diubahlah menjadi hormon CCK atau koleksistokin. Dia nanti keluar. Nah, terus si aksi CCK itu nanti membuat kantong empedu itu berkontraksi dan sphincter Oddi membuka. Nah, empedu keluar, terus melalui ductus cysticus, terus koledokus, lalu ke duodenum. Nah, setelah pencernaan, CCK-nya akan turun. Empedu kembali disimpan di vesika vilea. Nah, intinya kantong empedu itu berfungsi sebagai gudang yang melepaskan empedu ke usus hanya ketika ada makanan berlemak yang perlu dicerna. Nah, itu tuh dipicu oleh apa? Oleh si CCK atau hormon tadi, hormon koleksistokinin. Oke, nah selanjutnya itu otot-otot apa saja yang mengelilingi papilah duodeni. Nah, ini otot apa aja? Sebelumnya papila duodenum major itu adalah pintu utama tempat empedu atau cairan pankreas itu masuk ke duodenum. Di sekitar papila ini terdapat sphincter Oddi, yaitu kumpulan otot polos nih, yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu otot apa aja, yaitu ini ductus choledocus, ductus pancreaticus, dan yang terakhir itu adalah otot ampula hepatopankreatika. Nah, sphincter Oddi ini berfungsi sebagai regulator tekanan. Jadi ketika otot-otot itu berkontraksi, aliran empedu dan enzim pankreas tertahan sehingga cairan tetap berada di salurannya. Nah, saat sphincter relaksasi cairan empedu dan getah pankreas dapat masuk ke duodenum secara terkendali. Nah, mekanisme ini tuh sangat penting untuk mencegah terjadinya refluks isi duodenum kembali ke saluran empedu atas atau pankreas. Ya, dapat menyebabkan nanti inflamasi. Nah, ini nanti kan ada sphincter, ada tiga otot. Yang pertama ductus colectus, ductus pancreaticus, lalu sphincter ampulla hepatopancreatica. Nah, kalau ductus colectus itu mengelilingi ujung ductus dari colectus, mengontrol keluarnya empedu dari saluran empedu. Nah, kalau si ductus pancreaticus itu mengelilingi ujung ductus pancreaticus dan mengontrol keluarnya enzim pankreas. Nah, kalau si sphincter ampulla hepatopancreatica ini dia mengelilingi ampulla hepatopancreatica dan dia mengatur aliran campuran empedu serta getah pankreas ke papila duodenum mayor. Nah, kemudian eh selanjutnya itu adalah klinis dari vesika vilea sendiri. Nah, secara klinis vesika vilea itu paling sering mengalami masalah berupa kolelitiasis. Nah, itu tuh berupa inflamasi pada vesika vilea atau batu empedu. Nah, ini tuh terbentuk karena ketidakseimbangan dari komponen empedu seperti kayak kolesterol, bilirubin, dan garam empedunya. Nah, pasiennya itu biasanya mengalami nyeri kolipilia yang tajam, terutama setelah makan makanan berlemak karena konsentrasi kantong empedu semakin kuat. Nah, eh, jika batunya itu menyumbat ductus sis
sistikus terjadi kolestisis, yaitu ya tadi peradangan. Nah, ini tuh menyebabkan nyeri bagian perut kanan atas, kemudian demam, dan Murphy sign positif. Nah, terus eh yang kedua itu ada kolangitis. Ini inflamasi pada common bile duct atau ductus biliaris. Nah, terus ada kolelithiasis, itu gallstone. Ada batu di dalam vesika eh velea, biasanya karena kalsifikasi kolesterol dan pigmen batu. Ada koledokolithiasis, itu batu di ductus koledocus atau ductus biliaris. Nah, melalui pemahaman alasan KSM40, struktur struktur ordi dan aspek klinisnya, kita tuh dapat lebih mengerti gimana sih gangguan-gangguan apa aja yang uh, bisa terjadi di saluran saluran pencernaan kita. Sekian penjelasan dari saya terkait terkait vesika velea. Terima kasih.